Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Pertama dimanapun berada. Selamat pagi, kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah online pagi ini. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh memberkati kita semua. Dan saya juga ingin menyapa siapapun yang melihat tayangan ini, Bapak Ibu, Saudara-saudariku dimanapun berada. Saya Pendeta Iwan Yafrin Simbolon dari Gereja Baptis Pertama Bandung akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita melanjutkan pendalaman firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar bagaimana iman dari perwira Kapernaum, iman dan kerendahan hatinya menjadi berkat pintu sehingga doanya dikabulkan oleh Tuhan dan mujizat terjadi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, berkati saat kami merenungkan, membahas Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan khususnya kami akan memperdalam Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 berhubungan dengan iman dan kerendahan hati dari perwira Kapernaum sehingga mujizat terjadi di dalam diri hambanya yang sakit keras. Berkati kami semua Tuhan yang melihat tayangan firman Tuhan melalui online ini, siapapun Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul, kami sedang punya masalah. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga hamba-Mu saat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13, dan saya akan membacanya dengan cepat ayat-ayat ini, dan mari kita menyimaknya bersama bagaimana Tuhan sungguh bekerja kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan rendah hati yang mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh."
Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Heranlah ia. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan kagum kepada perwira itu. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Sembuhlah hambanya itu. Saudara, kita lihat di sini. Tuhan Yesus mengabulkan permohonan dari perwira Romawi, perwira di Kapernaum yang datang kepada dia. Saudaraku, kenapa? Itu pertanyaannya, saudara. Kalau kita selidiki, saudara, dari pasal ini, khususnya ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13, perwira Kapernaum ini punya iman. Punya iman dan kerendahan hati. Punya iman dan kerendahan hati. Sehingga saudara, permohonannya, permintaannya kepada Tuhan Yesus dikabulkan dan terjadi mujizat. Hambanya disembuhkan dari sakit lumpuh, sakit keras yang hanya bisa terbaring, kata Alkitab dikatakan hambaku itu sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Hambanya dibebaskan dari penderitaan, dibebaskan dari sakit penyakit, saudara. Karena itu saya ingin mengangkat tema firman Tuhan pada saat ini, iman dan kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati, pintu menuju pengabulan doa. Pintu kepada pengabulan doa, saudara, dan mujizat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, kenapa? Kenapa permintaan perwira dari Kapernaum ini, saudara, dikabulkan oleh Tuhan? Kenapa? Apa alasannya? Nanti kita lihat, saudara, kebenaran firman Tuhan. Karena dia punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan punya kerendahan hati, dan ini adalah pintu pengabulan doa dan mujizat. Saudara, perwira pasukan Romawi ini adalah sebuah jabatan yang tinggi, saudara. Tetapi perwira ini, saudara, tidak memperlakukan hambanya, atau lebih tepatnya budaknya, saudara, budaknya dengan seenaknya. Karena waktu itu, saudara, orang Romawi menganggap orang di luar Romawi, apalagi orang Yahudi yang ada di dalam jajahannya, adalah para budak. Dan budak tidak ada harganya, saudara. Budak tidak ada harganya. Ada seorang ahli pertanian, saudara, yang bernama Faro. Dia menggambarkan ada 3 alat pertanian. Ada 3 alat pertanian. Yang pertama, alat pertanian itu bisa bergerak dan bisa berbicara. Bisa bergerak dan bisa berbicara. Dan ini adalah budak, saudara. Dan alat pertanian yang kedua adalah alat yang bisa bergerak tapi tidak bisa bicara. Itu berbicara tentang kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Dan alat pertanian yang ketiga adalah alat itu tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak.
tetapi berguna, yaitu cangkul, golok, tombak, sengkop, dan sebagainya. Nah saudara, para budak ini hanya dianggap sebagai alat pertanian, sebagai alat saja, tidak ada harganya. Tetapi perwira Kapernaum ini saudara, membelanya, memperjuangkannya, supaya dia sembuh. Bagaimana caranya? Yaitu datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, dan Yesus mengabulkannya saudara. Karena perwira ini seorang yang punya iman dan rendah hati. Saudara, apa buktinya dia rendah hati, saudara? Yang pertama tadi, seharusnya dia memperlakukan budak begitu saja karena dianggap barang saja, dianggap alat saja. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perwira pasukan ini, saudara, jabatannya tinggi. Di dalam satu resimen, satu legiun pasukan Romawi, saudara, itu terdiri dari 6.000 pasukan. Dan ini pasukan komando, 6.000 pasukan. Dan 6.000 ini, saudara, dipimpin oleh 60 perwira. Oleh 60 perwira. Jadi, saudara, satu perwira membawahi 60 pasukan. Dan pasukan ini adalah pasukan komando. 60 perwira ini sudah membawahi masing-masing 100 pasukan. Jadi perwira dari Kapernaum ini saudara membawahi 100 pasukan. Jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi saudara. Tapi saudara, dia rendah hati. Dia rendah hati. Saudara, dia punya iman juga kepada Tuhan Yesus. Iman dan kerendahan hati itulah yang membuka pintu saudara terhadap pengabulan doa dan mujizat. Terbukti perwira itu saudara melakukan itu. Dan hambanya yang lumpuh, sakit keras, hanya terbaring saja kata Alkitab, sangat menderita, ya sangat menderita, disembuhkan ketika itu juga. Dari jarak jauh saudara. Perwira ini rendah hati, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Aku tidak layak. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Hambaku ini akan sembuh. Luar biasa, saudara. Iman dan kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati. Pintu pengabulan doa. Itulah, saudara, yang terjadi di dalam diri perwira dari Kapernaum ini. Yang adalah perwira Romawi. Hambanya disembuhkan, hambanya saudara bisa kembali bangkit, hambanya saudara mengalami mujizat. Nah saudara, apa buktinya? Apa buktinya? Kalau perwira pasukan Romawi ini saudara, seorang yang punya iman dan rendah hati, sehingga permintaannya atau doanya dikabulkan oleh Tuhan Yesus dan terjadi mujizat atas hambanya. Mari kita selidiki saudara. Ada 3 bukti, ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan saudara. Dan kita juga berdoa supaya 3 kebenaran ini saudara, kalau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saudara, mujizat akan terjadi. Kita akan diberkati, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. 3 kebenaran ini adalah yang pertama saudara, sebagai bukti bahwa iman dan kerendahan hati dari perwira ini saudara ada, dan itu membuat doanya dikabulkan dan mujizat yang terjadi. Yang pertama saudara, di dalam ayat yang ke-5a, demikianlah firman Tuhan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Datanglah seorang perwira saudara, mendapatkan Yesus. Datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus. Nah saudara, saya mengangkat sebagai bukti yang pertama bahwa perwira Kapernaum ini seorang yang beriman
dan rendah hati, saudara, sehingga doanya atau permohonannya dikabulkan dan mujizat terjadi atas hambanya adalah dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata datang itu, saudara, diartikan juga mendekati Yesus, menjadi sahabat Yesus, menjadi teman Yesus, datang kepada Yesus, menyembah Yesus, memohon kepada Yesus, berharap kepada Yesus, saudara. Inilah kebenaran yang pertama yang membuktikan perwira pasukan Romawi yang jabatannya tinggi, anak buahnya banyak, dia dari pasukan komando, dia punya iman dan kerendahan hati, sehingga doanya dikabulkan, mujizat terjadi dalam hambanya, saudara, karena dia datang kepada Yesus, mendapati Yesus, mendekat kepada Yesus, mendekat kepada Yesus, mencari Yesus, saudara, menjadi sahabat bersama dengan Yesus. Inilah kebenaran yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukti bahwa iman dan kerendahan hati dari perwira Kapernaum ini sehingga doanya dikabulkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari saat ini kita datang juga kepada Tuhan. Dalam kondisi, saudara, pandemi COVID-19 ini, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan, sakit penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, saudara, dagang yang tidak lancar, atau mungkin kita merasa tertekan, kita merasa stres. Datang pada Yesus. Tuhan Yesus adalah solusi bagi kita, saudara. Solusi bagi kita, asal kita punya iman dan kerendahan hati. Mari kita datang kepada Tuhan seperti perwira Kapernaum ini, saudara. Yesus baik, Yesus mengasihi kita. Dan bila kita datang kepada Dia, saudara, Dia akan memberkati kita, akan menolong kita, akan memberikan solusi kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, mendekatlah pada Yesus. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, datang kepada Yesus. Bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan semuanya. Datang pada Yesus. Dan Yesus akan berikan kesembuhan, saudara. Yang kedua, masih di dalam ayat yang kelima, saudara. Bukti bahwa perwira Kapernaum ini, saudara, punya iman dan kerendahan hati sehingga terjadi mujizat, kesembuhan atas hambanya. Ayat yang kelima B. Saya baca dari ayat yang kelima dari awal, berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Dan memohon kepadanya. Inilah bukti yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudariku, dan siapapun yang melihat tayangan ini. Inilah bukti yang kedua, bahwa perwira Kapernaum ini, saudara, seorang yang beriman dan rendah hati, sehingga permohonannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yesus, dan yang kedua, dia memohon kepada Tuhan Yesus. Saudara, kata memohon, saudara, dari bahasa aslinya parakaleo, itu artinya meminta bantuan. Meminta bantuan, saudara. Berbicara dengan ramah. Saat meminta bantuan, dia berbicara dengan ramah, dengan memohon, dengan berharap, saudara. Ini berbicara kerendahan hati. Padahal kedudukan pasukan, kepala pasukan Romawi, perwira Romawi, saudara, yang membawai 100 pasukan komando. Ini tinggi, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia memohon, dia merendahkan hatinya, saudara, dengan iman, sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Inilah kunci yang kedua. Kalau kita sedang punya masalah,
kita sedang punya problem, datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus, saudara, memohon kepada Yesus. Kata memohon ini artinya minta tolong, minta bantuan, saudara. Berbicara dengan ramah, dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, dan Tuhan, saudara, mengabulkan. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya menderita. Bila kita datang kepada Dia dengan iman dan kerendahan hati, seperti perwira Kapernaum ini, saya yakin, saudara, Tuhan akan mengabulkan. Mari kita koreksi, saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh datang kepada Yesus, mendekati Yesus? Yang kedua, memohon kepada Yesus dengan kesungguhan hati, memohon bantuan, memohon pertolongan, memohon anugerah dari Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, kebenaran yang ketiga yang membuktikan perwira Kapernaum ini, saudara, seorang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, dan dia seorang yang rendah hati, saudara, sehingga doanya, permohonannya, saudara, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan, dan terjadi mujizat. Terjadi mujizat kesembuhan, hambanya yang lumpuh, hambanya yang terbaring menderita, saudara, disembuhkan. Kebenaran yang ketiga, saudara, mari kita lihat di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-8. Dikatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia menderita. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Saudara, kalau kita selidiki arti kata Tuhan, itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kurios. Artinya Tuhan. Tuhan, saudara, owner, pemilik, pencipta alam semesta ini. Allah yang besar, Allah yang tinggi, Allah yang agung, Allah yang mulia. Inilah kebenaran yang ketiga, saudara, yang membuktikan bahwa perwira Kapernaum ini punya iman, dan dia rendah hati, dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan yang ketiga, dia menghormati Tuhan sebagai Tuhan, pemilik alam semesta ini, saudara, sehingga doanya dikabulkan dan mujizat terjadi. Jadi kebenaran yang ketiga, saudara, kenapa permohonan dari perwira Kapernaum ini dikabulkan? Karena dia menghormati Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan. Kalau orang Tionghoa, uhau kepada Tuhan. Hormat, saudara, kepada Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Inilah bukti dari iman dan kerendahan hati dari perwira Kapernaum ini, sehingga doanya dikabulkan dan mujizat terjadi atas hambanya, saudara. Sembuh, bangkit, saudara, dari penderitaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Mungkin ada di antara kita yang sekarang, oh pendeta, hidup saya sedang susah ini. Hidup saya sedang sulit. Saya stres, saya tertekan, saya kesepian. Saya sedang mengalami kerugian, saya takut, saya khawatir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudariku, siapapun, Jemaat Gereja Baptis Pertama dan yang melihat tayangan ini, mari kita datang kepada Tuhan seperti perwira Kapernaum ini,
dan memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Dan hormati Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita, kepada kita atas setiap masalah, problema, sakit, penyakit, ketakutan, apapun juga, saudaraku. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita punya iman dan kerendahan hati. Kita punya iman dan kerendahan hati supaya doa kita dikabulkan, mujizat terjadi. Karena itu tinggalkan kesombongan, tinggalkan setiap dosa-dosa, keangkuhan, saudara, kekotoran, semua tinggalkan dalam nama Yesus. Seperti perwira Kapernaum ini, dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, saudara, sehingga mujizat terjadi. Apakah saudara mau diberkati oleh Tuhan? Apakah saudara mau diberi jalan keluar? Jawablah dengan iman. Ya Tuhan, saya mau. Karena itu, datanglah kepada Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan dan hormati Tuhan dengan iman kita, dengan imanmu, dengan kerendahan hati kita, dengan kerendahan hatimu, sehingga doamu dikabulkan dan terjadi mujizat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita yang melihat tayangan ini, saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita pegang. Kita pegang, kita lakukan dalam suasana pandemi COVID-19 ini, saudara. Siapapun di seluruh dunia, saudara, menyadari bahwa kita tidak mampu, kita lemah, kita tidak berdaya, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan iman dan kerendahan hati, sehingga saudara, doa kita dikabulkan dan mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua, meneguhkan kita, siapapun saudara. Kita pada saat ini bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13 ini. Haleluya. Saya berdoa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saudara semua mengalami sukacita daripada Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena kita mau beriman, kita mau sungguh-sungguh rendah hati seperti perwira Kapernaum ini, sehingga doa-doa kita dikabulkan dan mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Siapapun Tuhan, jemaat-Mu, Gereja Baptis Pertama, jemaat-Mu dimanapun Tuhan, atau saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan firman Tuhan ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami dilepaskan dari setiap beban, dari setiap tekanan, dari setiap ketakutan, kekhawatiran, bahkan dari sakit penyakit Tuhan. Apapun problema kami, saat kami datang kepada Tuhan, saat kami memohon kepada Tuhan dengan hormat, dengan sanjungan, maka Tuhan, mujizat boleh terjadi. Inilah doa hamba. Berkati Tuhan siapapun, kami semua yang pada saat ini melihat tayangan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa hamba. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Jemaat Gereja Baptis Pertama, juga jemaat-jemaat yang lain yang melihat tayangan ini. Terpujilah namamu, mulialah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami, penolong kami, solusi bagi setiap masalah hidup kami. Kami berdoa. Amin. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan juga saudara-saudariku, Jemaat Gereja Baptis Pertama, dan juga setiap saudara yang menonton tayangan ibadah online dari Gereja Baptis Pertama. Saya, Pendeta Iwan Yafrin Simbolon, pendeta dari Gereja Baptis Pertama, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, percayalah Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Karena itu datanglah, mohonlah, hormati Tuhan, dan mujizat boleh terjadi. Amin.